Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen logistik. Buku referensi dari materi yang akan saya bacakan adalah buku dari Donald J. Browson yang berjudul Manajemen Logistik. Di sini kita akan mempelajari tentang manajemen logistik. Yang pertama ada pengertian logistik, tujuan logistik, operasi logistik, koordinasi logistik, dan prestasi logistik juga biayanya. Apa itu logistik? Logistik berasal dari bahasa Yunani yaitu logik yang berarti rasional, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan tikos artinya berpikir rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Logistik adalah integrasi dan pengadaan, transportasi, manajemen persediaan, dan aktivitas pergudangan dalam menyediakan alat atau cara yang berbiaya efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Logistik melibatkan proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian agar didapat satu efisiensi akan biaya dan keefektifan proses penyimpanan bahan mentah, setengah jadi, barang jadi, dan informasi-informasi yang berhubungan dari asal ke titik konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Pengertian logistik yang lain yaitu merupakan fungsi yang melibatkan perpindahan, mengatur perpindahan barang, dan penyimpanan material dalam perjalanannya dari pengiriman awal melalui rantai pasok dan sampai ke pelanggan akhir. Logistik merupakan seni dan ilmu mengatur dan mengontrol arus barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Logistik juga mencakup integrasi informasi, transportasi, inventory pergudangan, reserve logistik, dan pemaketan. Definisi logistik modern adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan kepada para pelanggan. Apa sih tujuan dilakukannya manajemen logistik ini? Tujuannya adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan, dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi di mana dibutuhkan, dan dengan total biaya yang paling rendah. Melalui proses logistik, material mengalir ke kompleks manufacturing yang sangat luas dari negara industri, dan produk-produk didistribusikan melalui saluran-saluran distribusi untuk konsumsi. Tanggung jawab manajemen logistik. Tanggung jawab manajerial adalah mendesain dan mengurus suatu sistem untuk mengawasi arus dan penyimpanan yang strategis bagi material, suku cadang, dan barang jadi agar dapat diperoleh manfaat maksimum bagi perusahaan. Jadi di sini tanggung jawab seorang manajemen logistik adalah dia merencanakan mulai dari jumlah material yang akan dibawa, kemudian dengan apa akan diangkut, rute perjalanannya, cara penyimpanan, dan sebagainya untuk menghasilkan hasil yang paling optimal dan paling menguntungkan bagi perusahaan. Perkembangan logistik dapat dilihat sebagai berikut. Dari tahun 1956 sampai 1978. Logistik terpadu. Logistik terpadu terdiri dari dua usaha, yaitu operasi logistik dan koordinasi logistik. Operasi logistik. Aspek operasi logistik adalah mengenai manajemen pemindahan atau movement dan penyimpanan material dan produk jadi perusahaan. Operasi logistik itu berawal dari pengangkutan pertama material atau komponen-komponen dari sumber perolehannya dan berakhir pada penyerahan produk
yang dibuat atau diolah tersebut kepada pelanggan atau konsumen. Untuk manufaktur besar, operasi logistik bisa terdiri dari ribuan pemindahan, movement atau pergerakan yang berakhir pada penyerahan produk-produk itu pada industri pemakai, para pengecer, grosir, dealer, atau perantara pemasaran lainnya. Kemudian logistik terpadu. Operasi logistik dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Yang pertama manajemen distribusi fisik, manajemen material, dan proses transfer internal. Logistik terpadu. Yang selanjutnya adalah koordinasi logistik, meliputi identifikasi kebutuhan pergerakan dan penetapan rencana untuk memadukan seluruh operasi logistik. Koordinasi logistik dapat dibagi ke dalam peramalan, pengolahan pesanan, perencanaan operasi, dan perencanaan kebutuhan material. Diagram contoh untuk logistik perusahaan dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian misi logistik. Misi logistik suatu perusahaan adalah mengembangkan suatu sistem yang dapat memenuhi kebijaksanaan pelayanan dengan biaya pengeluaran yang paling rendah. Perencanaan sokongan logistik menyangkut dua pertimbangan kebijakan, yaitu prestasi pelayanan dan juga total pengeluaran biaya. Prestasi logistik. Prestasi logistik adalah masalah prioritas dan biaya. Apabila suatu barang tidak tersedia, pada waktu dibutuhkan oleh pabrik, maka pabrik itu mungkin akan terpaksa ditutup dengan akibat kerugian biaya yang memungkinkan kerugian penjualan. Prestasi logistik diukur dengan availability, capacity, dan quality. Biaya logistik, yaitu total biaya pengeluaran yang memberikan hasil tercapainya pengembalian yang dikehendaki akan investasi atau sasaran-sasaran tertentu dari perusahaan. Biaya logistik mempunyai hubungan langsung dengan kebijakan prestasi pelayanan. Keseimbangan logistik adalah hubungan terbaik antara prestasi logistik dengan biayanya. Total biaya terendah atau prestasi logistik atau pelayanan tertinggi belum tentu merupakan sasaran logistik terbaik. Kebijakan yang sehat hanya dapat dirumuskan apabila ada kemungkinan menaksir pengeluaran biaya untuk setiap tingkat alternatif dari prestasi perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.